Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam portasi. Hai, how's your day? Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa dalam keadaan baik. Jika memang demikian, maka patut kita syukuri. Mau bagaimanapun juga, hanya karena izin Allah lah kita bisa merasakan bagaimana nikmat sehat, bagaimana nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melangsungkan kegiatan Fortasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wonosobo tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia paling sempurna di muka bumi ini. Dan beliau jugalah yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam itu. Dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Sebelum memasuki sesi sharing pada kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Solehatun yang akan membawakan materi tentang sehat di masa pandemi COVID-19. Apakah kalian tahu apa itu COVID-19? Mungkin kebanyakan dari kalian sudah mengetahuinya ya. Jadi COVID-19 adalah sebuah penyakit karena infeksi virus yang disebut dengan coronavirus. Apa itu coronavirus? Jadi coronavirus sendiri adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernafasan, di mana biasanya itu menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Jadi coronavirus itu termasuk jenis virus berbahaya? Jawabannya adalah ya, berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Namun tidak jadi berbahaya jika ketika seseorang terinfeksi dapat ditangani dengan baik. Nah, bagaimana penyebarannya? Nah, penyebaran virus ini itu terjadi secara langsung dari satu orang ke orang lainnya, di mana ketika orang yang terinfeksi virus itu mengalami batuk, bersin, bahkan berbicara, akan ada droplet yang diproduksi. Kalau kalian tanya droplet itu apa, itu loh biasanya kalau kita bersin itu kan kadang ada kayak sisa kayak air liur atau apa yang keluar dari mulut kalian. Nah, itu dari situ virus corona bisa menyebar. Nah, droplet ini akan mudah menempel di mulut, hidung dari orang-orang yang ada di dekatnya, sehingga droplet ini adalah menjadi salah satu indikasi penyebaran virus corona. Nah, apalagi droplet ini biasanya itu mereka hanya bisa berjalan sekitar 1 meter dan mereka akan cepat menempel pada permukaan. Jadi makanya kenapa sampai akhirnya kita harus menjaga jarak aman sepanjang 1 meter dengan orang lain. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa penyebaran itu dapat dengan cepat terjadi dari satu orang ke orang yang lainnya ketika mereka berada di kontak yang dengan jarak dekat. Nah, selanjutnya adalah mengenai tentang waktu. Jadi sebenarnya seberapa lama sih sebuah virus itu menempel pada permukaan? Sayangnya sejauh ini belum diketahui waktu yang tepat, yang pasti, yang menjelaskan bahwasanya virus ini menempel di permukaan sekian detik atau sekian menit. Sampai detik sekarang belum ada penelitian yang menyebutkan demikian. Makanya karena hal itu kita harus sering membersihkan permukaan-permukaan yang ada di sekitar kita, misalkan meja, misalkan kursi, misalkan kalau di rumah itu pintu, gagang pintu atau apapun, bahkan tangan kita sendiri. Kenapa tangan? Tangan kita itu ada salah satu tempat yang sangat mudah untuk dihinggapi oleh virus. Apalagi tangan kita itu sering sekali misalkan menyentuh mata, menyentuh pipi, menyentuh wajah kita atau yang lain sebagainya. Sehingga ketika tangan kita itu sudah terkontaminasi dengan adanya virus, maka virus yang berada di tangan kita itu bisa dengan mudah akan ditransfer ke permukaan diri kalian sendiri, misalkan di muka, di wajah atau misalkan di muka atau di lain sebagainya. Bahaya jika sampai virus itu akan berpindah ke misalkan mulut atau ke hidung dan bisa saja langsung bahkan masuk ke dalam paru-paru dan menyerang sistem pernafasan kalian. Nah, selanjutnya ketika kalian itu batuk atau bersin, sebaiknya agar menutup mulut kalian itu dengan tangan atau dengan tisu. Nah, tangan tapi jangan gunakan telapak tangan, kalau bisa gunakan ini.
siku sebelah sini. Karena apa? Kalau telapak tangan, kan kadang kita nggak sempat langsung mencuci tangan, makanya itu bisa berbahaya. Kalau misalkan gini, nah kita bisa pakai ini. Nah selanjutnya menggunakan tisu. Kita menggunakan tisu yang sekali pakai, dan setelah menggunakannya kita harus membuangnya langsung ke tempat sampah. Jadi sebenarnya itu adalah pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan. Namun selanjutnya cara yang paling efektif untuk kita menghindari penyebaran virus sendiri itu adalah membasuh tangan sesering mungkin, mencuci tangan sesering mungkin. Nah, waktu awal-awal terjadi pandemi, mungkin kalian sering di luar sana sering melihat karena orang itu gila nyari kayak hand sanitizer dan sebagainya. Padahal sebenarnya antara hand sanitizer dan air dengan menggunakan sabun itu lebih baik ketika kalian mencuci tangan kalian itu dengan air dan sabun. Karena apa? Ketika kalian menggunakan hand sanitizer, misal contoh, kalian dong hand sanitizer di tangan. Kalian kan cuma hanya membersihkannya saat itu juga, dan virus memang mati, tapi virus itu tidak mengalir, tidak pergi, tetap di tangan kalian. Nah, itulah kenapa lebih baik kalian harus mencuci tangan kalian sesering mungkin menggunakan tangan dan sabun. Nah, kebetulan saya pernah melakukan sebuah penelitian. Jadi sebenarnya itu gini, kulit itu kan punya beberapa lapisan. Nah, hand sanitizer yang digunakan yang bisa bekerja sebagai antivirus adalah hand sanitizer yang di dalamnya mengandung alkohol. Kadar alkohol yang diperbolehkan oleh BPOM itu tidak lebih dari 70%. Dan itu dalam sehari sebenarnya kalian tidak boleh melakukan sesering mungkin. Karena apa? Ketika tangan kita sering terkena alkohol, lapisan kulit kalian itu akan rusak. Jadi misalkan kalian habis megang alkohol sering, itu bahkan biasanya kalian merasa kering atau merasa kulit kalian itu agak kasar. Nah, itu rusak. Dan itu sangat berbahaya jika kalian sering menggunakan alkohol di permukaan kulit kalian, karena malah itu bisa merusak sel kulit itu. Makanya daripada menggunakan hand sanitizer, lebih baik mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Kalau bisa ketika mencuci tangan itu setidaknya 30 menit dan dengan air yang mengalir. Jangan misalkan kalian pakai gayung atau panci terus kalian celupkan tangan kalian di situ, jangan. Lebih baik kucurkan air dari keran, kemudian kalian cuci di bawahnya. Setidaknya 30 menit sampai virus benar-benar mati. Itu adalah penanganan pertama yang bisa kalian lakukan untuk terhindar dari penyebaran virus ini. Nah, selanjutnya gimana sih sehat selama pandemi? Nah, saya sebenarnya ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian terapkan selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah social distancing. Pemerintah sudah mengupayakan social distancing, PSBB dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa sih? Nah, itu untuk mengurangi kontak antar satu orang ke orang lain sehingga akan menekan angka penularan. Jadi ketika misal ada orang yang terkena infeksi, kan pemerintah langsung mengisolasinya sehingga dengan harapan orang yang terinfeksi itu tidak akan menyebarkan virusnya ke orang lain. Nah, jadi gini, beberapa bulan yang lalu ada penelitian yang dilakukan oleh orang Italia, karena waktu awal pandemi itu setelah Cina dan negara-negara sekitar Cina, negara yang terbanyak terinfeksi itu adalah Italia. Jadi waktu itu Italia melakukan sebuah penelitian bahwasannya untuk anak muda, nah ini untuk anak muda yang sehat itu biasanya gejalanya tidak terlihat. Kalau misalkan orang yang umur dewasa dan tua mungkin akan langsung terlihat ketika mereka terinfeksi, misalnya mereka akan sesak nafas dan lain sebagainya. Tapi untuk anak muda enggak, dia terinfeksi tapi dia tidak sakit karena daya tahan tubuh dia kuat, tapi dia berpeluang untuk menyebarkan virus. Makanya itu malah justru menjadi hal yang cukup berbahaya. Nah, misalkan kalian nggak tahu, misal kalian lagi sama teman kalian main, tapi kalian tuh nggak tahu kalau ternyata tuh dia sebenarnya terinfeksi meskipun kelihatannya itu sehat, tapi dia punya peluang untuk menginfeksi orang lain. Nah, itu makanya berbahaya. Nah, karena hal inilah maka penting sekali dilakukan social distancing, setidaknya untuk menekan angka penularan virus. Kalau misalkan kalian coba cek database hari ini, ada 2 negara yang waktu awal itu agak sedikit tidak mempercayai dengan WHO, dan mereka malah sekarang menjadi salah satu negara yang dengan angka terinfeksi tertinggi di dunia. Yang pertama adalah USA. Kalau kalian cek sekarang USA itu sudah mencapai angka 2 juta orang yang terinfeksi. Nah, itu karena mereka apa? Tidak menjaga jarak dengan satu orang lain. Begitu juga dengan Italia saat itu.
ketika pemerintah mengadakan pengumuman untuk social distancing, malah sebagian besar orang di ibu kota itu malah pulang kampung ke halamannya masing-masing, dan itu 10 juta orang yang berada di ibu kota itu malah menjadi salah satu orang yang membawa virus ke kampung halaman masing-masing, dan sehingga saat itu Italia menjadi salah satu negara dengan zona merah yang infeksinya mencapai angka paling tinggi saat itu. Nah, itu makanya pentingnya social distancing. Yang kedua adalah maintenance a health diet. Jadi selama masa pandemi ini yang harus kita lakukan selama di rumah adalah menjaga pola makan kita. Jadi kenapa pola makan? Kenapa harus makan sih? Kenapa harus makan yang menjadi salah satu hal yang harus dijaga? Karena gini, tubuh kita itu semuanya itu sebenarnya berasal dari makanan. Sel, semua organ di dalam tubuh kita itu makannya adalah ya makanan yang kita konsumsi. Nah, yang pertama, saya mau kasih beberapa tips kebiasaan makan yang baik yang bisa dilakukan selama pandemi. Yang pertama adalah makan makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa meningkatkan daya tahan tubuh? Karena seperti yang tadi bilang, kalau misalkan kita mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, maka nanti virus itu akan susah masuk menembus. Kan kita diberi organ imun kan, maksudnya diberi sistem pertahanan tubuh sama Allah. Nah, itu semuanya tuh sudah tertata dengan rapi sedemikian rupa sehingga dia bisa memblok segala macam virus, bakteri, jamur, penyakit lainnya agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya banyak. Nggak harus kalian ke apotik beli vitamin C, beli ini enggak. Cukup makan makanan yang misal ada di sekitar kalian, misalkan perbanyak makan sayuran, perbanyak makanan buah, perbanyak makan yang mengandung protein, misalkan tahu, tempe, misalkan susu dan lain sebagainya. Kalau misalkan kalian mau tahu, sebenarnya Indonesia itu kaya dengan makanan yang bergizi gitu. Contohnya, saya mau ngasih contoh tempe aja. Tempe adalah salah satu makanan dengan protein tertinggi. Terakhir kemarin saya melakukan penelitian bahwasanya kalau kalian percaya atau tidak, protein yang ada di tempe itu bisa digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Contohnya yang pertama, penyakit diabetes, Alzheimer, kanker. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Sebenarnya banyak rahasianya. Jadi kandungan protein yang di dalam tempe itu bisa digunakan untuk memblok virus atau penyakit yang ada di dalam tubuh, seperti itu. Makanya makanan yang kita makan itu sebisa mungkin mempunyai nilai gizi yang tinggi. Nggak harus daging, nggak harus kita beli makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang ada di sekitar saja gitu. Selanjutnya penting sekali untuk makan makanan yang sehat. Sehat di sini nggak cuma sehat jenis makanannya ya, tapi dari pengelolaan dan cara mendapatkannya. Mungkin lebih baik jika kita memakan makanan yang kita masak sendiri, baru selesai dimasak kemudian kita langsung makan. Tips kedua, untuk menjaga pola makan. Di sini yang pertama harus memilih makanan yang bisa memperkuat daya tahan tubuh. Terus yang kedua, harus memilih makanan-makanan yang sehat. Penting, sehat di sini tidak hanya jenis makanan, namun cara mendapatkan dan pengelolaan. Nah, yang ketiga adalah dengan membiasakan pola makan yang seimbang, yang teratur. Kalau misalkan sehari makan 3 kali, ya udah makan 3 kali. Sehari makan 2 kali, ya 2 kali, jangan sampai telat. Seperti itu. Nah, tips yang ketiga adalah jalan-jalan. Jalan-jalannya nanti di koma dulu, nggak langsung jalan-jalan bebas gitu, nggak, kan lagi social distancing. Nah, jadi jalan-jalan di sini adalah kan kita lama di rumah, jadi pasti otot-otot kita bakalan kaku. Kalau kita nggak jalan nanti malah bisa sakit. Makanya kalau bisa mungkin pagi hari 30 menit kita jalan-jalan di sekitaran rumah untuk relaksasi otot-otot seperti itu. Nah, yang keempat adalah berlatih di rumah. Nggak cuma jadi tim rebahan, tapi juga kita harus menjaga tubuh kita. Misal pagi hari olahraga lah sedikit peregangan apa, push up, sit up atau apapun itu, yang penting agar tubuh kita sehat. Nah, yang terakhir adalah get
some much needed rest. Jadi kita harus istirahat yang cukup. Cukup di sini cukup, tidak kurang juga tidak lebih. Sesuatu yang lebih itu tidak baik dan sesuatu yang kurang juga tidak baik. Jangan karena kita lagi social distancing, kita lagi di rumah aja, kita jadi tim rebahan terus-terusan 24 jam cuma ada di kasur, itu nggak sehat. Makanya kita istirahat yang cukup. Misal proporsinya waktu sehari 6 jam, ya kita 6 jam, sisanya kita lakukan aktivitas lain, misalkan kayak belajar, baca, atau apapun lah yang bisa mengisi waktu luang kita, asalkan tidak semuanya dipakai dengan tidur. Nah, kalau orang yang kebanyakan tidur ya sebenarnya resiko untuk meninggal itu lebih tinggi sebenarnya itu. Karena apa? Tubuhnya ya dia tidur terus gitu loh, nggak gerak, jadi tubuhnya cuma diem kan, jadi kayak yang seharusnya dia bisa bekerja, misal habis makan, seharusnya makanan di metabolisme, dia malah tidur. Ya udah, metabolisme jadi keganggu gitu. Yang harusnya dia bergerak, otot-otot bisa bekerja gitu-gitu, malah dia tidur, cuma telentang aja, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya itu. Makanya, jadi kita hidup itu harus seimbang. Jadi selama pandemi ini biar bisa sehat, sehat itu nggak cuma jasmani, tapi rohani juga, mental juga. Kan tadi itu saya udah bilang kan, sehat secara jasmani apa gitu kan. Nah, sekarang sehat secara mental. Sebisa mungkin jangan stres, jangan sampai stres, karena di masa pandemi ini banyak sekali di luar sana berterbangan berita hoax. Kayak misal makan pisang nanti bisa menyembuhkan COVID. Perbanyak makan buah ini nanti bisa menghindarkan dari COVID. Jangan. Makanya kita harus benar-benar tuh mensaring. Jangan misalkan ada berita di negara ini tingkat kematiannya tinggi gini, kita akhirnya takut, terus takut untuk misalkan sampai terinfeksi. Aduh, kayak kemarin tuh saya sempat lihat berita di luar sana di Jakarta, sampai ada ketika pemerintah datang ke pasar-pasar untuk melakukan swab test, para pedagangnya malah pada kabur. Mereka takut kalau misalkan nanti kalau sampai mereka itu terinfeksi kayak gitu. Jadi mental juga harus sehat, saring tuh semua berita-berita yang masuk, informasi yang masuk. Jangan sampai hanya karena COVID segalanya jadi malah bumerang buat kita semua. Jadi kayak gitu. Jadi ada 2 topik utama yang harus kita lakukan agar kita selalu sehat di masa pandemi itu. Sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Rohani di sini mental. Jangan lupa. Jangan hanya karena jadi tim rebahan, ntar subuhnya jadi molor, enggak ya. Jadi tetap ibadah tepat waktu, terus jaga agar kita tetap stabil emosinya, jangan sampai stres. Apalagi biasanya kalau di rumah itu, apalagi cowok-cowok yang biasanya suka ngegame, biasanya kalau lagi ngegame emosinya jadi naik, ya enggak? Kata ABC keluar semua biasanya. Nah itu. Nah banyak sebenarnya gitu. Dan kalau bisa setiap hari pagi atau siang atau agak siangan dikit keluar ketemu sama matahari bentar, biar kalian bisa sehat gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih yang pengen saya bilang di kesempatan kali ini. Stay healthy during COVID-19 pandemic. Jadi tetap berkarya meskipun di rumah aja, tetap belajar meskipun sekolahnya daring ya. Sekarang banyak yang daring, tapi jangan sampai lupa tugas utama gitu. Jangan kebanyakan tidur, apalagi biasanya ya kalau zaman-zaman kayak gini sekolah daring, misal gurunya ngasih tugas atau misalkan pakai aplikasi Zoom tuh yang biasa, udah dinyalain online, habis itu tinggal tidur, ya enggak? Kalau bisa jangan kayak gitu ya, tetap laksanakan tugas sesuai dengan proporsinya masing-masing dan tetap sehat selama pandemi. Jika kalian bisa melakukan tips-tips yang sedikit yang tadi saya sampaikan, insya Allah itu akan bermanfaat. Kalau kalian butuh yang lain, tinggal kalian browsing aja dengan gadget kalian, bakal banyak informasi atau data yang kalian dapatkan yang bisa apa sih yang bisa kalian lakukan selama masa pandemi ini gitu. Kalian tetap produktif, tetap sehat, dan jangan sampai terinfeksi dengan coronavirus. Mungkin itu ya sharing yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dimanapun berada, stay healthy, think positive, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.